Ulangan pasal 5 ayat 9 dari terjemahan Indonesia modern. Saya bacakan ya. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Karena akulah Tuhan, Tuhanmu. Adalah Tuhan yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada generasi yang ketiga, kepada yang keempat, dan kepada mereka yang membenci aku. Seringkali saya diajar dan mendengar khotbah-khotbah pengajaran kalau Tuhan akan membalas kesalahan orang tua kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya. Sampai yang ketiga, keempat, bahkan ada yang menulis sampai ke-10. Wow, waktu saya diajar mendengar seperti ini terus terang, saya tuh rasanya takut banget. Karena misalnya kalau saya ini orang pendosa yang suka berjudi, maka anak saya akan menerima akibat dosa dari orang tuanya yang suka berjudi. Minimal juga didapati anak itu juga suka berjudi. Ya juga bagaimana kalau orang tuanya berzina, sering menyakiti istri atau wanita-wanita lain, maka keturunannya juga akan mengalami kutuk keturunan yang juga akan mengalami seperti itu. Hal yang sama, disakiti hatinya. Aduh, rasanya kalau hidup dengan ketakutan seperti itu, jujur saya itu ngeri-ngeri banget gitu ya. Tetapi ternyata ya, kutuk keturunan seperti itu pada waktu kita belajar dan mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang seperti itu. Tuhan tidak hanya membalas kejahatan kepada keturunan kita, tetapi yang perlu Anda dengar, yang perlu kita diajar lebih lagi, bagaimana Tuhan bukan cuma membalas kejahatan, tetapi Tuhan juga membalas kebaikan. Katakan amin. Kan kita lebih seneng kalau Tuhan kita membalas kebaikan daripada Tuhan membalas kejahatan kita. Setuju nggak? Nah, saya mau beri kabar baik. Tuhan akan membalas setiap kebaikan, kemurahan hati kita. Contohnya yang gampang adalah Abraham. Ya, saya akan beri contoh supaya kita sama-sama belajar. Bukan kata saya saja, Tuhan Maha Pemurah sehingga membalas kebaikan kita, tapi Alkitab menulis. Abraham, lihat. Abraham atau kita kenal dengan Abraham terkenal dengan kemurahan hatinya. Bukan kata saya, tapi Alkitab menulis bagaimana kemurahan hati Abraham, seperti misalnya pada waktu dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya, maka dia membawa keponakannya yang bernama Lot. Dan dibawanya Lot beserta keluarganya untuk pindah ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Waktu mereka sudah menduduki negeri itu, mereka bertambah berhasil dan bertambah kaya, bahkan sangat kaya. Bukan saja Abraham yang diberkati sehingga dia menjadi orang yang kaya, tetapi Lot juga sangat kaya. Sehingga akhirnya kekayaan mereka berdua tidak cukup. Ya, tanah yang mereka tempati tidak bisa menampung dua orang yang kaya raya. Kalau zaman sekarang tempat kota yang mereka duduki itu tidak bisa menampung dua sultan yang begitu limpah. Dikatakan Kejadian 13 ayat 6 sampai 7 bunyi begini. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi waktu terjadi pertengkaran, keributan antara pegawai Abraham dengan pegawainya Lot, dan apa yang dibuat oleh Abraham, ya dia berkata kepada Lot ponakannya, kita tidak lagi bisa berkumpul bersama-sama, tidak bisa lagi bersatu di negeri ini. Engkau pilihlah tanah yang mana engkau mau.
Kalau engkau pergi ke kiri, maka aku akan ke kanan. Kalau engkau mau yang sana, aku akan ambil yang sini. Kamu pilih, pandang. Kalau kamu pergi ke kiri, saya akan pergi ke kanan. Kalau kamu memilih itu, saya akan memilih ini. Dan waktu saya ada di bukit ini, saya melayangkan pandangan saya ke bukit ini. Dan di depan saya terbentang danau, bukit-bukit yang hijau, maka pikiran saya pasti tanah itu subur. Setuju nggak? Maka Lot juga seperti itu. Waktu dia melayangkan pandangannya ke arah timur, dia melihat negeri itu subur dan dia berkata, saya mau yang itu, paman. Bayangkan keponakan ya yang seharusnya mengalahkan ke paman, ke orang yang lebih tua. Tetapi Lot diberi pilihan pertama dan Lot memilih yang terbaik untuk dia. Jadi dia pergi ke sebelah timur mendiami negeri itu. Saudara, kemurahan hati Abram memberikan keponakannya pilihan pertama. Coba bayangkan, Abraham itu kan paman dan tentunya sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang yang usianya lebih lanjut, kedudukannya sebagai paman seharusnya kan lebih dihormati oleh keponakannya. Ya tentunya seharusnya pilihan pertama menurut saya seharusnya Abraham yang diberikan awal. Diberikan dulu kepada Abraham untuk memilih, betul ya. Tapi Lot itu ya disuruh pilih sama Abraham, dia nggak lepas kesempatan itu. Dipilihnyalah tanah ya yang dia pandang begitu bagus, begitu subur, dia ambil dan dia berikan kepada Abraham sisanya. Kemurahan hati Abram buat saya luar biasa. Dan saudara lihat, pada waktu kemurahan hati Abram, dia dengan rela memberikan pilihan tanah kepada Lot. Pilihlah tanah yang kau suka. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkati kalau Abraham memberikan tanah kepada Lot, maka Tuhan juga memberikan tanah kepada Abraham. Bukan cuma sekedar tanah yang biasa, tapi Tuhan berkati berlipat kali ganda. Coba ya saya baca ayatnya. Yuk kita lihat nih ya. Dikatakan Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, sekeliling. Kalau Lot memandang cuma hanya sebelah timur lembah Yordan, maka Tuhan berkata kepada Abraham, pandang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, sekeliling. Di mana matamu memandang, seluas matamu memandang Abram, maka tanah itu kuberikan kepadamu. Berlipat kali ganda. Amin. Lot mendapatkan cuma lembah Yordan, tapi Abraham mendapatkan tanah yang lebih luas. Artinya kebaikan kemurahan Tuhan, Tuhan pasti balas berlipat kali ganda. Amin. Nah lihat ya, lihat saudara, bukan cuma itu, tetapi kedua, kemurahan hati Abraham pada waktu dia memberikan anaknya Ishak yang didapat di usia yang tua. Abraham mendapatkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Dan kejadiannya beberapa waktu kemudian anak ini diminta Tuhan untuk dikorbankan. Anak yang dirindukan, yang dinantikan puluhan tahun. Tiba-tiba Tuhan berkata, korbankan anakmu. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham sebagai ayah. Pasti rasanya sedih, berat. Tapi Abraham rela memberikan anaknya Ishak kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu Abraham rela memberikan Ishak kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan keturunan anak kepada Abraham. Abraham memberikan satu anak, Tuhan memberikan berlipat
kali ganda. Saya bacakan ayatnya. Kejadian pasal 22 ayat 16-18 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Ishak diserahkan, satu anak diserahkan. Tuhan balas kepada Abraham keturunannya limpah. Bukan satu anak, bukan dua anak, tapi keturunannya banyak limpah. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Anda pernah bisa menghitung bintang di langit? Pernah bisa menghitung pasir di laut? Saya percaya tidak ada satupun manusia yang sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena sangat banyak. Itulah yang Tuhan beri kepada Abraham. Dan lihat berkatnya. Bukan cuma keturunannya menjadi banyak seperti bintang dan pasir. Tapi Tuhan menambahi berkatnya. Dikatakan engkau akan, keturunanmu juga, dan engkau akan menduduki kota-kota. Waduh, kota-kota diduduki, diberikan kuasa menduduki kota-kota. Enggak cukup itu, keturunannya juga akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara bayangkan, satu anak Ishak diberi, Tuhan beri berlipat ganda. Keturunannya menjadi banyak, dan bukan itu saja, tapi keturunannya akan menduduki kota-kota. Menjadi orang-orang yang berkuasa artinya, dan juga keturunannya akan menjadi berkat yang luar biasa. Artinya keturunannya akan dijamin menjadi sangat-sangat kaya. Karena untuk menjadi berkat tentunya harus punya berkat. Bagaimana bisa memberi kepada orang kalau dia tidak punya apa-apa? Dalam pikiran saya pasti anak-anaknya akan diberkati limpah dengan kekayaan yang sangat limpah. Sehingga menjadi berkat bukan cuma buat keluarga. Bukan hanya untuk bangsanya. Tapi menjadi berkat untuk semua bangsa. Bayangkan kebaikan Tuhan yang sangat limpah. Tuhan membalas dengan murah hati yang sangat di luar dugaan. Jadi pada waktu kita bermurah hati, kita berbuat baik, saudara percayalah Tuhan tidak lupakan itu. Tuhan akan balas, bukan cuma balas seperti yang kita buat, tetapi ditambahi. Kalau saya bilang diberi bunga, ya, diberi keuntungan, diberi laba. Tuhan bukan saja memberikan limpah, tetapi segala laba, keuntungan, benefit, bonus, itu kita akan dapatkan pada waktu kita bermurah hati. Jadi saudara jangan cuma memandang Tuhan sebagai Tuhan yang membalas kejahatan. Tetapi saya himbau, saya inginkan Anda dan saya memandang Tuhan kita sebagai Tuhan yang juga membalas kebaikan kita. Amin. Jadi saya berdoa biarlah kita menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang dikenal dengan kebaikan. Bukan membuat kejahatan. Tetapi kita dikenal sebagai orang yang murah hati. Buka tangan lebar-lebar. Tangan yang gak terkepal. Ya, tetapi tangan yang terbuka untuk selalu menolong orang. Dan percayalah Tuhan akan balas kemurahan kita dengan berlipat kali ganda. Amin. Saya berdoa biarlah kiranya berkat daripada Abraham turun kepada kita. Berkat daripada Ishak, berkat dari Yakub itu juga menjadi milik kita. Dan kita akan menjelajahi kota kita, negeri kita dengan menjadi berkat yang luar biasa. Karena Bapa kita sendiri yang sudah memberkati kita. Amin. Dari atas puncak bukit saya mau mengatakan kepada Anda semua, shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom
bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom.